Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 174. Bab 876. Berita tentang api surgawi. Menemukan api surgawi lainnya. Suqian langsung terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yan di dalam ruang rapat. Wajahnya tercengang. Dia secara alami menyadari kelangkaan api surgawi. Seandainya bukan kebetulan dan ketergantungan pada kekuatan kepala sekolah, secara alami tidak mungkin bagi Akademi Jianan untuk menemukan api hati gugur dan menyegelnya di dalam akademi dalam. Ekspresi Xiao Yan menjadi semakin serius saat dia mempelajari wajah tertegun Suqian. Dia berkata dengan suara yang dalam. Itu benar, mungkin tetua pertama juga harus menyadari bahwa metode Qi yang saya latih dapat memperoleh beberapa kekuatan dari api surgawi. Oleh karena itu, jika saya dapat memperoleh semacam api surgawi, saya harus dapat mengandalkan keajaiban api surgawi untuk sepenuhnya menyelesaikan titik racun iblis ini. Api surgawi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan ketika datang untuk mendapatkan benda ini. Daya tarik api surgawi di benua Douqi bahkan lebih besar daripada yang disebut air liur transformasi tubuh bodhisattva. Pada dasarnya, jika beberapa rumor menyebar, itu akan mengundang ahli yang tak terhitung jumlahnya untuk menyelidikinya. Selain itu, api surgawi yang ada di benua Douqi sangat sedikit sehingga bisa dihitung. Lupakan tentang mendapatkannya, bahkan hanya mencari satu saja akan membutuhkan banyak waktu dan usaha. Suqian tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Xiao Yan juga menghela nafas. Dia dengan lembut berkata, namun, saat ini saya hanya memiliki metode ini. Oleh karena itu, bagaimanapun sulitnya, saya tetap harus pergi dan mencarinya. Alasan saya datang ke Akademi Jianan kali ini adalah untuk menanyakan apakah Anda mengetahui informasi tentang api surgawi lainnya. Bagaimanapun, pemahaman tetua pertama tentang benua Douqi jauh lebih besar dariku. Suqian juga tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia melihat tatapan antisipasi Xiao Yan. Dia merenung. Mengapa kamu tidak bertanya pada gurumu, Yao Zunze, Douzun, tentang ini? Dengan dia menjadi Grand Master Alkemis, pemahamannya tentang api surgawi jauh dari apa yang bisa saya bandingkan. Saya pikir dia harus menyadari sesuatu. Mata Xiao Yan sedikit menyusut saat mendengar ini. Dia dengan lembut berkata, guru telah jatuh ke tangan aula jiwa. Salah satu alasan mengapa saya sangat ingin mencari api surgawi adalah karena racun di dalam tubuh saya. Yang lainnya adalah aku ingin mendapatkan kekuatan dari api surgawi dan menyelamatkan guru dari tangan aula jiwa. Yao Zunze, Douzun, telah jatuh ke tangan aula jiwa. Suqian tanpa sadar berteriak keras. Ekspresinya sedikit berubah ketika dia mendengar Xiao Yan berbicara. Xiao Yan menganggukkan kepalanya dengan getir. Tinju di bawah lengan bajunya perlahan mengencang. Suqian juga menghela nafas pelan saat dia melihat sikap Xiao Yan. Dia mengerutkan kening dan berkata, aku bertanya-tanya mengapa faksi misterius itu membutuhkan begitu banyak tubuh spiritual yang kuat. Mereka adalah sekelompok orang yang diam-diam. Saat itu, kepala sekolah memang memiliki konflik dengan mereka dan bertengkar hebat dengan seorang ahli dari aula jiwa yang telah menjadi Zun tetua. Namun, dia tidak berhasil mendapatkan banyak keuntungan. Zun tetua? Sudut mulut Xiao yang terangkat saat mendengar istilah ini. Dia tahu bahwa aula jiwa memiliki orang-orang yang memiliki bentuk alamat ini dan bahwa ada beberapa ahli utama di kelas Douzun. Saat ini dia tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan seorang ahli di kelas itu sekarang. Saat ini, kamu juga bisa dianggap telah menjadi musuh dengan faksi misterius ini. Anda harus lebih berhati-hati di masa depan. Sebelum Anda memiliki keyakinan mutlak, yang terbaik adalah Anda tidak dengan mudah menuju untuk menemukan Yao Zunze. Jika tidak, kemungkinan besar Anda akan menyerahkan diri Anda untuk dibunuh. Aula jiwa ini memiliki kekuatan yang sangat besar. Bahkan kepala sekolah sangat takut dengan organisasi misterius ini ketika dia menyebutkannya padaku saat itu. Suqian mengingatkan dengan suara yang dalam. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia secara alami menyadari betapa kuatnya aula jiwa itu. Hanya beberapa pelindung yang sudah bisa mengubahnya menjadi kondisi yang menyedihkan.
Jika yang lebih kuat yang disebut Tetua Zun datang, kemungkinan Xiao Yan tidak punya pilihan lain selain berbalik dan melarikan diri. Namun, Yao Zunze memiliki banyak teman saat itu. Cukup banyak orang kuat di benua Douki yang memiliki hubungan denganku. Meskipun orang-orang ini mungkin tidak menentang aula jiwa, karena mereka masih merupakan kekuatan tersembunyi. Tentu saja, jika memungkinkan, yang terbaik adalah Anda menemukan seseorang. Orang ini akan sangat membantu Anda saat Anda mencoba menyelamatkan Yao Zunze. Suqian menyilangkan jari dan perlahan menjelaskan. Xiao Yan bertanya dengan kaget. Feng Zunze. Suqian berbicara dengan suara yang dalam. Nada suaranya mengandung sedikit rasa hormat ketika dia mengucapkan 3 kata ini. Feng Zunze. Hati Xiao Yan sedikit melonjak setelah mendengar nama ini lagi. Ini bukan satu-satunya saat dia mendengar nama ini. Dia tidak tahu banyak tentang pemilik nama itu. Namun, ada 2 hal yang dia sadari. Yang pertama adalah hubungan orang ini dengan guru sangat dalam. Yang kedua adalah bahwa orang ini adalah Dou Zun asli. Tepat sekali. Feng Zunze. Dia adalah gurumu, orang kepercayaan dekat Yao Zunze. Saat itu, Yao Zunze menghilang tanpa alasan dan Han Feng mengumumkan bahwa dia telah mati terbakar saat memurnikan pil. Namun, Feng Zunze mengambil sikap ragu-ragu terhadap alasan tidak masuk akal semacam ini. Selama tahun-tahun ini, dia telah menjelajahi seluruh benua untuk mencari informasi yang berkaitan dengan Yao Zunze. Itu karena Han Feng khawatir Feng Zunze akan menemukan sesuatu yang akhirnya dia sembunyikan di daerah sudut hitam selama bertahun-tahun. Selama pencarian Feng Zunze di mana-mana, dia bertarung cukup sering dengan aula jiwa. Namun, saya tidak begitu jelas tentang alasan pastinya. Jika kamu bisa menemukannya, dia pasti akan memperlakukanmu seperti muridnya sendiri dengan statusmu sebagai murid Yao Zunze. Perawatannya bahkan mungkin melebihi ini. Sejujurnya, orang yang tidak terlibat sebenarnya tidak yakin mengapa Yao Zunze dan dia memiliki hubungan yang begitu dalam. Kemungkinan bahkan beberapa saudara yang memiliki hubungan darah tidak berada pada level ini. Suqian menghela nafas sebelum segera berkata sambil tersenyum. Saya telah mengatakan semua ini untuk memberitahu Anda bahwa jika Anda dapat menemukan Feng Zunze, dia pasti akan sangat membantu. Selain itu, bantuan ini datang dari seseorang yang benar-benar dapat Anda percayai. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia segera tersenyum pahit dan berkata, benua Douki sangat besar. Ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan jika seseorang ingin menemukan seorang elit Dou Zun entah dari mana. Ini akan bergantung pada keberuntunganmu. Feng Zunze sangat kuat. Bahkan kepala sekolah sangat memujinya. Akan sangat bermanfaat bagi Anda jika Anda menemukannya. Anda tidak perlu khawatir tentang aula jiwa yang ingin membalas dendam di masa depan. Suqian merentangkan tangannya. Dia tidak memiliki metode yang tepat untuk memungkinkan Xiao Yan dengan cepat menemukan Feng Zunze. Jika dia telah merilis beberapa informasi, kemungkinan besar sebelum Feng Zunze bisa bergegas. Aula jiwa, yang ada di mana-mana dan beberapa musuh Yao Zunze akan datang lebih dulu. Saya akan mencoba yang terbaik, Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Matanya melihat ke arah Suqian saat dia berkata. Namun, saya merasa bahwa saya harus menanyakan tentang lebih banyak informasi yang berhubungan dengan api surgawi sebelum ini. Terlepas dari jenis bantuan apa yang dapat saya temukan, saya merasa bahwa meningkatkan kekuatan saya sendiri adalah hal yang paling penting. Tetua pertama, Anda memiliki pengalaman yang luar biasa dan akan sedikit banyak mengetahui beberapa masalah di benua Douki. Jika Anda memiliki petunjuk yang berhubungan dengan api surgawi, tolong beritahu saya terlepas dari seberapa rendah peluang suksesnya. Ini sangat penting bagi saya. Meskipun Xiao Yan memiliki 3 fragmen peta, memurnikan api teratai iblis, di dalam cincin penyimpanannya, dia tidak membawa mereka keluar untuk bertanya kepada Suqian tentang mereka. Itu karena dia tidak bisa mempercayai tetua pertama Suqian, hanya saja daya pikat dari api teratai setan yang memurnikan ini benar-benar terlalu menakutkan. Saat itu, ketika dia mendapatkan fragmen peta pertama, Yao Lao dengan sungguh-sungguh mengatakan kepadanya bahwa dia pasti tidak mengizinkan siapapun mengetahui tentang masalah ini. Oleh karena itu, Xiao Yan telah merahasiakan ini bahkan ketika dia telah memperoleh potongan peta dari tangan Hai Bodong saat itu, sampai sekarang,
dia telah mencoba menyembunyikan masalah ini di dalam hatinya dan tidak membiarkan siapapun mengetahuinya kecuali dia dipaksa untuk melakukannya. Ungkapkan itu. Suqian menghela nafas pelan saat dia melihat wajah tulus Xiaoyan. Tubuhnya bersandar di sandaran kursinya. Dia menyipitkan matanya sedikit saat jarinya dengan lembut mengetuk meja. Ini berlanjut untuk beberapa saat sebelum dia berhasil mengambil ingatan dari pikirannya yang telah terkubur oleh waktu. Aku memang tahu sesuatu yang berhubungan dengan api surgawi lainnya. Mendengar ini, mata yang digunakan Xiaoyan untuk melihat Suqian segera menjadi sangat panas. Aku ingin tahu apakah kamu pernah mendengar tentang faksi bernama Lembah Nyala Api? Suqian mengangkat matanya dan bertanya. Lembah Nyala Api? Xiaoyan segera menjadi kaget sesaat saat mendengar nama ini. Nama faksi ini bukanlah sesuatu yang dia dengar untuk pertama kalinya. Ini karena, api tiga misterius api langit, yang dia latih adalah teknik rahasia, unik untuk faksi ini. Apalagi, dia juga samar-samar mengingat sesuatu. Tampaknya Yao Lao mengatakan saat itu bahwa faksi di benua Douki ini mengendalikan semacam api surgawi yang tidak diketahui. Faksi ini memiliki semacam api surgawi dalam garis keturunannya sejak zaman kuno. Api surgawi, semacam ini disebut api petir 9 naga. Itu peringkat ke-12 di peringkat api surgawi. Jika seseorang mendiskusikannya, itu bahkan lebih tinggi daripada api hati gugur di peringkat. Namun, saya tidak terlalu yakin tentang penggunaan pastinya. Namun demikian, itu pasti tidak lebih lemah dari api hati gugur, karena memiliki peringkat yang lebih tinggi di peringkat api surgawi. Suqian perlahan menjelaskan. Xiaoyan sedikit menekuk bibirnya saat mendengar ini. Dia ingat bahwa Yao Lao menyebutkan bahwa Lembah Nyala Api memiliki api surgawi. Namun, dia tidak mengetahui detail pastinya. Selain itu, dia juga dengan jelas memahami bahwa kekuatan Lembah Nyala Api ini sangat kuat. Mencoba mendapatkan apa yang disebut 9 naga api petir dari mereka pasti bukan hal yang mudah. Semacam api surgawi dalam garis keturunannya sejak zaman kuno. Api surgawi, semacam ini disebut api petir 9 naga. Itu peringkat ke-12 di peringkat api surgawi. Jika seseorang mendiskusikannya, itu bahkan lebih tinggi daripada api hati gugur di peringkat. Namun, saya tidak terlalu yakin tentang penggunaan pastinya. Namun demikian, itu pasti tidak lebih lemah dari api hati gugur, karena memiliki peringkat yang lebih tinggi di peringkat api surgawi. Suqian perlahan menjelaskan. Suqian tertawa getir saat dia melihat wajah Xiaoyan yang berubah. Ini adalah satu-satunya informasi dari api surgawi yang aku tahu sedikit lebih detail. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda memang bisa menargetkannya. Namun, Anda harus berhati-hati. Orang-orang dari Lembah Nyala Api semuanya adalah orang-orang dengan temperamen panas. Jika Anda tertangkap, Anda pasti akan membentuk permusuhan dengan mereka yang akan sulit diselesaikan. Xiaoyan mengangguk sedikit. 9 naga api petir itu pada dasarnya bisa dianggap sebagai sumber kehidupan dari Lembah Nyala Api. Jika dia merenggutnya, mereka pasti tidak akan beristirahat sampai mereka mati. Namun, untuk menyelamatkan Yao Lao dan ayahnya, ada sesuatu yang tidak bisa dia hindari meskipun itu tidak etis? Xiaoyan menarik napas dalam-dalam dan rasa dingin yang pekat tiba-tiba muncul di matanya yang hitam pekat. Namun, sebelum dia akan menganggukkan kepalanya, suara dingin dan acuh tak acuh tiba-tiba terdengar di dalam ruangan. Meskipun 9 naga api petir adalah api surgawi, jejak spiritual darah yang sangat istimewa telah ditempatkan di atasnya setelah penyempurnaan berulang oleh Lembah Nyala Api selama beberapa ratus tahun. Kecuali jika seseorang adalah seseorang yang mempraktikkan metode Ki Lembah Nyala Api, tidak mungkin bagi seseorang untuk benar-benar memilikinya sebagai miliknya bahkan jika seseorang mendapatkan 9 naga api petir. Ekspresi Xiaoyan dan Suqian berubah sedikit setelah mendengar suara yang tiba-tiba muncul ini. Xiaoyan tiba-tiba berbalik dan melingkarkan tangannya yang menghadap ke pintu. Kekuatan hisap liar melonjak keluar. Pintu pecah dan seorang wanita berpakaian biru dengan paksa disedot ke dalam ruangan di tengah seruan. Akhirnya, leher halusnya dipegang erat di tangan Xiaoyan. Tatapan Xiaoyan, yang dipenuhi dengan niat membunuh, melesat ke wajah wanita itu saat tangannya dengan kuat meraih leher putih salju wanita itu. Setelah itu, dia menjadi tertegun. "Kenapa kamu?"
Bab 877. 9 Naga Api Petir. Xiao Yan memandangi wanita yang tidak berani bergerak bahkan sedikit pun setelah lehernya dicengkeram olehnya dan terkejut. Ini karena wanita ini adalah alkemis, gerbang Pan, yang dia temui sebelumnya, Xin Lan. Saat ini, Xin Lan tidak berani melakukan gerakan yang tidak biasa karena lehernya dicengkeram oleh Xiao Yan. Ini terutama terjadi ketika dia merasakan niat membunuh asli yang memenuhi matanya. Wajah cantiknya bercampur dengan benang pucat yang bergerak sementara matanya menatap Xiao Yan dengan saksama. "Kenapa kamu?" Xiao Yan sedikit mengernyit setelah mengidentifikasi wanita itu. Dia bertanya dengan suara yang dalam. "Kamu menguping kami? Sebenarnya ini kamu, gadis kecil. Lelucon apa ini? Tempat ini adalah salah satu tempat penting di Akademi Dalam, bagaimana Anda bisa masuk begitu saja?" Sukian di samping menegur. Ekspresinya sedikit merosot setelah kejutan dari sebelumnya menghilang. Xin Lan dengan lembut menggigit bibirnya saat menghadapi teguran Sukian. Dia berkata, "Kakek Su, Xin Lan hanya menerobos masuk secara tidak sengaja. Apakah tetua pertama mengenalnya?" Xiao yang tercengang tanpa sadar saat mendengar cara Sukian berbicara kepada Xin Lan. Tatapannya beralih ke Sukian saat dia mengajukan pertanyaan. "Ya, gadis ini adalah cucu dari seorang teman lamaku. Dia dikirim ke tempat ini tahun lalu, dan dia meminta saya untuk merawat dan merawatnya." Sukian tersenyum pahit dan mengangguk. Xiao Yan baru tiba-tiba mengerti saat mendengar ini. Dia segera melepaskan tangannya, yang masih dililitkan erat di leher Xin Lan, dan berkata dengan suara lemah. "Karena kamu mampu menguping untuk waktu yang lama tepat di depan mata tetua pertama Sukian dan mataku, kamu harus kemungkinan telah mengonsumsi beberapa pil obat yang dapat menyembunyikan aura Anda. Anda tampaknya tidak mengganggu secara tidak sengaja. Sebaliknya, Anda tampaknya sudah siap." Wajah Xin Lan tanpa sadar sedikit memerah di bawah fokus mata hitam gelap Xiao Yan. Dia segera mengatupkan gigi peraknya dan berkata, "Saya memang datang dan menguping dengan sengaja. Kenapa kamu begitu galak? Selain itu, saya dapat memberitahu Anda bahwa jika Anda berencana untuk menaruh perhatian Anda pada 9 naga api petir, Anda hanya akan menyinggung faksi yang kuat tanpa alasan." "Mengapa?" Xiao yang terkejut saat dia bertanya dengan suara yang dalam. Dia telah memperoleh sedikit informasi mengenai api surgawi setelah banyak kesulitan. Bagaimana dia bisa dengan mudah melepaskannya? Sebelumnya, saya mengatakan bahwa 9 naga api petir telah diteruskan dalam lembah nyala api selama ratusan tahun. Para ahli masa lalu dari generasi ke generasi telah meninggalkan jejak spiritual darah di dalam esensinya yang sulit dihilangkan. Kecuali jika Anda berlatih metode Ki kunci dari lembah nyala api. Keterampilan api tenang mendalam hijau. Anda pasti tidak akan dapat benar-benar memilikinya bahkan jika Anda berhasil mendapatkan 9 naga api petir. Xin Lan memegangi leher panjang seputih salju dan mengeluarkan batuk berturut-turut sebelum menjelaskan dengan senyum dingin. Hati Xiao Yan langsung tenggelam saat mendengar ini. Dia mengerutkan kening dan bertanya, "Tetua pertama, apakah yang dia katakan benar?" Wajah Sukian dipenuhi ketidakpastian di hadapan kata-kata Xiao Yan. Seketika, dia hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, "Saya tidak menyadari hal ini. Namun, jika Xin Lan berkata seperti ini, maka itu seharusnya benar." Tidak heran lembah nyala api mampu melestarikan 9 naga api petir. Metode persiapan mereka sangat rahasia. Aku yang dulu benar-benar meremehkan mereka. Hati Xiao yang benar-benar tenggelam saat dia mendengar Sukian berbicara. Apakah petunjuk yang diperolehnya dengan susah payah ini sama sekali tidak berguna? Xin Lan berasal dari dataran tengah di benua Douki. Lembah nyala api terletak di area itu. Oleh karena itu, dia memiliki pemahaman tentang mereka. Selain itu, mengingat karakternya, dia sepertinya tidak berbohong dengan sengaja. Sukian membantu dengan mengungkapkan latar belakang Xin Lan, seperti dia takut Xiao Yan tidak akan percaya apa yang dia katakan. Dataran tengah? Nama asing itu menyebabkan Xiao Yan agak tersesat. Dataran tengah adalah nama yang digunakan untuk menyebut wilayah tengah benua Douki. Wilayah itu sangat besar dengan jumlah faksi yang rumit yang tak terhitung jumlahnya serta kelompok etnis aneh yang sulit dilihat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa ini adalah wilayah pusat benua Douki.
Tempat itu adalah yang paling menarik di benua Douki, ahli puncak benua sebagian besar berasal dari daerah itu. Suqian tersenyum dan menjelaskan setelah sepertinya memahami tatapan Xiaoyan yang hilang. Selain itu, di sana, kamu mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi terkait dengan latar belakang teman perempuan kecilmu. Hati Xiaoyan, yang baru saja tenggelam, sekali lagi melompat tiba-tiba saat mendengar kata-kata Suqian. Dia menghembuskan nafas lembut saat wajah wanita muda yang tidak senang dan menyenangkan namun indah perlahan muncul di benaknya. Senyuman hangat yang dia kenakan di wajahnya seperti angin musim semi yang perlahan membuat Xiaoyan tenang. Setelah menenangkan diri, Xiaoyan terlibat dalam pemikiran yang dalam sejenak sebelum dia tiba-tiba menoleh ke Xinlan di sisinya. Matanya menyipit saat dia perlahan berkata, "Kamu harus mengatakan sesuatu, kan?" Hati Xiaoyan membawa keraguan terhadap Xinlan karena dia telah menguping percakapan antara dia dan tetua pertama Suqian tanpa alasan apapun. Karakter mantan sepertinya tidak bodoh. Dia harus sadar bahwa menguping adalah hal yang tabu. Jika dia tidak didorong oleh suatu alasan, dia pasti tidak akan melakukan hal seperti ini. Ekspresi Xinlan agak memerah karena dia sedang ditatap oleh Xiaoyan. Dia terdiam sesaat sebelum dia mengatupkan gigi peraknya dan berkata, "Apakah kamu benar-benar ingin menemukan beberapa petunjuk tentang api surgawi?" "Iya." "Kamu bisa melupakan 9 naga api petir. Lembah nyala api telah mewariskannya selama berabad-abad. Mereka sudah memiliki metode pengawetan yang hampir sempurna untuk itu. Bahkan jika Anda bisa mendapatkannya, Anda tidak akan bisa menggunakannya." Xinlan ragu-ragu sejenak setelah melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya dengan berat sebelum dia perlahan berbicara. "Apakah Anda memiliki metode untuk menyelesaikannya?" "Tidak," Xinlan menggelengkan kepalanya saat dia melihat mata Xiaoyan yang tiba-tiba cerah. Ketika dia melihat yang terakhir mengerutkan kening, dia hanya bisa melengkungkan mulutnya dan berkata, "Saya tidak memiliki metode untuk memungkinkan Anda menyelesaikan masalah, tapi saya tahu petunjuk tentang api surgawi lain, peringkat bahkan lebih tinggi dari 9 naga api petir. Selain itu, selama Anda memiliki kemampuan, peluang Anda untuk mendapatkannya tidak akan kurang dari merebut 9 naga api petir." Xiaoyan, yang baru saja duduk di kursinya, tiba-tiba menegakkan tubuhnya setelah mendengar ini. Matanya memanah saat dia melihat Xinlan. Kegembiraan yang sulit disembunyikan hadir dalam suaranya. "Api surgawi, yang lain?" Xinlan juga kaget saat melihat kegembiraan Xiaoyan. Dia mundur selangkah sebelum mengangguk sedikit. "Katakan padaku. Terlepas dari apa yang Anda inginkan, saya akan memberikannya kepada Anda selama saya memiliki kemampuan untuk melakukannya." Xiaoyan melangkah maju dan berbicara dengan suara panas. "Bukan tidak mungkin bagiku untuk memberitahumu. Namun, Anda harus memberitahu saya terlebih dahulu jika saat ini Anda adalah alkemis tingkat 6. Kegugupan muncul di mata Xinlan saat dia membuka mulut untuk bertanya. Hanya setelah melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya, kilatan yang tidak biasa muncul di matanya. Bagian belakang giginya menggigit bibir bawahnya dan tangannya yang halus menegang dan rileks untuk beberapa saat. Baru setelah itu dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Saya akan memberitahu Anda petunjuk tentang api surgawi, jika Anda berjanji untuk membantu saya dengan satu hal." "Berbicara." Xiaoyan tidak ragu saat menjawab dengan suara yang dalam. "Bantu klan saya kembali ke kursi tetua di Menara Pil sekali lagi." Tangan halus Xinlan tiba-tiba menegang. Suara yang jelas namun cemas tiba-tiba terdengar di aula. "Menara Pil?" Xiaoyan sedikit kaget saat mendengar nama ini yang dianggap tidak terlalu asing. Alisnya segera bersatu. Faksi khusus yang dibentuk oleh alkemis ini memiliki posisi yang sangat tinggi di benua Douki. Meskipun dia tidak jelas tentang peringkat di dalamnya, dia samar-samar bisa menebak bahwa persyaratan untuk masuk ke kursi tetua sangat keras. Oleh karena itu, keraguan sesaat juga muncul dalam hati Xiaoyan di depan makhluk besar asing ini. "Xinlan, jangan main-main. Ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk memungkinkan klan Anda kembali ke Menara Pil sekali lagi. Dengan kekuatan alkemis tingkat 6 Xiaoyan saat ini, tidak mungkin baginya untuk membantu klan Anda memasuki kursi tetua sekali lagi. Ini bukan seolah-olah Anda tidak menyadari bahwa persyaratan di sana sangat keras. Kecuali seseorang mencapai level alkemis tingkat 7, kemungkinan suksesnya sangat rendah.
Ekspresi Sukian di samping sedikit berubah setelah mendengar permintaannya. Dia kemudian menjawabnya dengan suara yang dalam. Aku tahu saat ini dia mungkin masih belum bisa melakukannya. Namun, bakatnya pasti sangat hebat untuk mencapai level alkemis tingkat 6 di usia seperti itu. Apalagi bakat ini juga jarang terlihat bahkan di Menara Pil. Jika dia bersedia untuk pergi keluar dan membantu, klan saya tidak akan sepenuhnya tanpa kesempatan. Xin Lan tidak terpengaruh oleh teriakan Sukian. Dia masih dengan keras kepala menatap Xiao Yan dan berkata, "Jika Anda bersedia membantu saya akan memberi Anda petunjuk tentang api surgawi." Xiao Yan secara bertahap tenggelam dalam keheningan di hadapan mata Xin Lan yang gugup namun panas. Dia juga telah mengadopsi sikap hormat tertentu terhadap apa yang disebut Menara Pil. Kemampuan dari faksi khusus ini adalah yang paling kuat yang pernah dia lihat dengan pengecualian Aula Jiwa. Tempat kelas atas semacam ini pasti akan memiliki persaingan yang sangat ketat. Meskipun Xiao Yan cukup percaya diri dengan bakat penyulingan obatnya, Menara Pil itu adalah tempat yang menakutkan yang mengumpulkan semua alkemis top di benua Douki. Sepertinya kesulitan untuk masuk ke sana tidak kurang dari menuju ke Aula Jiwa dan kembali hidup-hidup. Panas di mata Xin Lan juga perlahan padam seolah air dingin disiram ke atas mereka saat dia melihat Xiao Yan tetap diam. Dia mengejek dirinya sendiri. Ketika dia hendak berbalik dan pergi, ketika Xiao Yan, yang terdiam beberapa saat, akhirnya menghirup udara dalam-dalam dan perlahan berkata, "Saya tidak menyadari betapa sulitnya membantu klan Anda mendapatkan kembali kursi tetua di Menara Pil. Selain itu, saya juga tidak dapat menjamin bahwa bantuan saya akan memungkinkan Anda mencapai tujuan Anda. Namun, saya dapat menjamin Anda bahwa selama Anda memberi saya petunjuk yang berguna tentang api surgawi, saya akan melakukan yang terbaik untuk berusaha sekuat tenaga membantu Anda." "Apa yang kamu katakan?" Tubuh indah Xin Lan bergetar saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Kabut gembira melonjak di mata jernih mantan. Terlepas dari apakah usahanya ini membuahkan hasil, dia setidaknya membawa seutas harapan di hadapan klannya yang dipadamkan. Dia buru-buru menganggukkan kepalanya. Xiao Yan tersenyum tipis. Dia dengan paksa menekan kecemasan dan kegembiraan di dalam hatinya saat dia perlahan berkata, "Karena itu yang terjadi, seharusnya giliranmu untuk memberitahuku tentang petunjuk mengenai api surgawi yang kau tahu. Saya akan menilai apakah petunjuk ini sepadan dengan hadiah seperti itu." Bab 878. 3000 api yang membakar. Xin Lan tersenyum tipis saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia segera mengambil nafas lembut, mengatur pikirannya, dan akhirnya berkata, "Sebenarnya, petunjuk tentang api surgawi yang saya sebutkan ini terkait dengan Menara Pil. Klan saya pernah memegang kursi tetua di Menara Pil. Karenanya, saya juga mengetahui beberapa informasi yang terkait dengannya." "Menara Pil lagi?" Xiao Yan sedikit mengernyit saat mendengar ini. Jika api surgawi ada di tangan Menara Pil, bagaimana mungkin dia bisa merebutnya? Menara Pil bukanlah akademi Jianan. Itu pasti tidak akan membiarkan api surgawi jatuh ke tangan orang lain. Xiao Yan mungkin tidak menyadari kekuatan pasti dari lembah nyala api, tetapi setelah beberapa tebakan yang tidak jelas, dia setidaknya tahu bahwa lembah nyala api tidak sekuat Menara Pil. Oleh karena itu, bukankah dia harus memilih untuk menyinggung Menara Pil yang lebih kuat? Jika ini masalahnya, dia lebih suka menempatkan niatnya di lembah nyala api. Segalanya akan sedikit lebih mudah seperti itu. Anda tidak perlu khawatir tentang ini. 9 naga api petir mungkin merupakan pusaka dari lembah nyala api dan bisa dianggap sebagai benda yang dimiliki. Namun, api surgawi yang saya sebutkan saat ini tanpa pemilik meskipun terkait dengan Menara Pil. Selama Anda memiliki kemampuan, siapapun yang ditakdirkan bisa memilikinya. Bahkan Menara Pil tidak akan keberatan dengan hal ini. Bagaimanapun, Menara Pil bukanlah lembah nyala api. Mereka memiliki posisi yang sangat istimewa di benua itu. Xin Lan menjelaskan setelah merasakan pikiran di dalam hati Xiao Yan. Kerutan Xiao Yan sedikit rileks. Dia menatap Sukian di samping. Hanya setelah melihatnya mengangguk sedikit, Xiao Yan berkata, "Lebih jelas tentang ini. Selain itu, karena Anda tahu tentang semua ini, Anda juga harus tahu seperti apa api surgawi itu, kan?" "Kakak Xiao, kamu bisa yakin?"
Xin Lan percaya bahwa api surgawi di dalam menara pil pasti akan menarik minat Anda. Xin Lan tertawa. Dia segera mengangkat dagu putih saljunya dan berkata, "Bolehkah aku bertanya apakah kakak laki-laki Xiao pernah mendengar tentang 3000 nyala api? Api 3000 terbakar?" Xiao Yan awalnya kaget saat mendengar nama ini. Ekspresi panas tiba-tiba muncul di matanya yang hitam pekat. Saat ini, dia bisa dianggap sebagai alkemis tingkat 6 asli. Oleh karena itu, pemahamannya tentang banyak api surgawi di peringkat api surgawi tidak kurang seperti saat itu. Dia secara alami tahu sedikit tentang 3000 nyala api ini. 3000 nyala api juga disebut api pembakaran 3000 bintang. Itu peringkat 9 di peringkat api surgawi. Jika seseorang membicarakannya, itu adalah 2 posisi lebih tinggi dari api dingin tulang, Yao Lao. Api surgawi, semacam ini sangat halus dan sulit ditemukan. Ini karena ia tidak ada di bumi, melainkan terbentuk di bintang-bintang yang jauh. Teks kuno mencatat bahwa api perak akan jatuh dari langit ketika api 3000 terbakar terbentuk, tanah dalam jarak 1000 km akan berubah menjadi debu, siang tidak dapat dibedakan dari malam, bintang-bintang tidak akan muncul, dan matahari tidak bisa bangkit. Karena itu ada di dalam bintang-bintang, di mana orang-orang biasa mengalami kesulitan besar untuk mencapainya, waktu 3000 api yang membakar bisa ada biasanya sedikit lebih lama daripada api surgawi lainnya. Oleh karena itu dibiarkan cukup untuk berkembang. Oleh karena itu, sebagian besar dari 3000 api pembakaran yang ditemukan milik sejenis makhluk alam yang luar biasa cerdas. Bahkan jika seseorang dapat menemukannya, sangat sulit untuk menangkapnya. Tentu saja, hal yang paling menarik bagi Xiao Yan bukanlah peringkat tinggi dari api-api 3000 ini. Sebaliknya, itu karena api surgawi, semacam ini memiliki kemampuan yang luar biasa dan istimewa. Itu adalah konstitusi 3000 bintang, yang legendaris. Tentu saja, ini adalah nama yang lebih bagus untuk menyebutnya. Sebagian besar ahli yang telah bertarung dengan seseorang yang memiliki api pembakaran 3000 ini akan menyebutnya sebagai tubuh yang tidak mati. Jenis nama yang tidak biasa ini terutama karena 3000 nyala api ini mampu memungkinkan orang yang memilikinya memiliki kekuatan hidup yang luar biasa ulet. Seseorang akan menjadi seperti binatang kecoa setan, yang paling menjijikkan di antara binatang ajaib, mampu pulih dengan cepat dari cedera seseorang terlepas dari jenis serangan intens yang dideritanya. Selain itu, yang terbaik adalah jika seseorang benar-benar membunuh seseorang dengan tubuh abadi saat mereka terlibat dalam perkelahian. Jika tidak, selama pihak lain masih memiliki nafas yang tersisa, mereka akan sekali lagi menjadi naga dan harimau yang hidup. Kecepatan pemulihan ini tergantung pada keseriusan cedera seseorang. Oleh karena itu, jarang ada orang yang senang menjadi musuh hidup dan mati dengan seorang ahli yang memiliki 3000 nyala api. Bagaimanapun, terlepas dari siapa itu, seseorang akan mengalami kesulitan makan dan tidur dengan damai jika memiliki musuh yang memiliki kekuatan hidup yang sekuat binatang ajaib. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa seseorang akan benar-benar menjadi orang yang tidak akan pernah mati jika memiliki api-api 3000. Kadang-kadang, seseorang mungkin menderita beberapa luka yang terlalu serius sehingga api 3000 terbakar mengalami kesulitan penyembuhan. Contohnya termasuk hati seseorang, kepala, DLL. Jika titik-titik fatal ini menderita luka yang mematikan, bahkan api 3000 yang membakar akan kesulitan menyembuhkan mereka, ini terutama terjadi jika mereka bertemu dengan seorang ahli yang kekuatannya jauh melebihi kekuatan mereka sendiri. Pihak lain kemungkinan besar tidak akan memberikan kesempatan sedikit pun untuk pulih dan akan langsung melenyapkan mereka. Pada saat itu, apapun tubuh abadi tidak akan berguna sedikit pun. Karena itu, siapapun yang memiliki 3000 nyala api, akan memiliki kekuatan hidup yang akan berubah menjadi sesuatu yang sangat panjang. Poin ini tidak diragukan lagi akan memiliki daya tarik yang besar bagi siapapun. Bagaimanapun, semua orang akan senang mendapatkan jaminan hidup yang lebih sempurna. Xiao Yan tidak terkecuali sampai saat ini. Senyum di wajah Xin Lan semakin lebar saat melihat ekspresi Xiao Yan. Dia tersenyum dan berkata, "Itu benar, itu adalah api 3000 pembakaran yang menduduki peringkat 9 di peringkat api surgawi. Apakah kakak laki-laki Xiao tertarik padanya?" Sepertinya ada manusia yang tertarik padanya. Xiao Yan tidak menyembunyikan minatnya pada. Dia tersenyum dan berkata,
Namun, jika 3.000 api yang terbakar ini ada di dalam menara pil, mereka pasti akan melindungi api surgawi yang langka dengan sangat baik. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk mendapatkannya. Sukian di samping juga mengangguk. Dia berkata dengan suara yang dalam. Sungguh layak menjadi menara pil. Ia bahkan memiliki api surgawi dengan peringkat seperti itu. Namun, seperti yang dikatakan Xiao Yan. Bahkan jika Xiao Yan bisa merebut api surgawi yang langka dari tangan mereka, kemungkinan dia akan membangkitkan permusuhan mereka. Sejujurnya, 3.000 nyala api mungkin langka, tetapi bukanlah tindakan yang bijaksana untuk menyinggung menara pil karenanya. Bagaimanapun, kekuatan yang dimiliki menara pil di benua itu cukup besar. Bahkan gurumu saat itu cukup takut pada mereka meskipun belum menyetujui undangan dari menara pil untuk bergabung dengan mereka. Senyum di wajah Xiao Yan sedikit ditarik setelah dia mendengar kata-kata Sukian. Dia tidak tahu banyak tentang menara pil. Namun, dia tahu bahwa mereka mengumpulkan alkemis top dari benua. Selain itu dianggap sebagai tanah suci bagi semua alkemis. Mereka pasti bukan faksi biasa. Membentuk permusuhan dengan mereka bukanlah keputusan yang bijaksana. Hehe, kakak Xiao tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Jika Anda mampu mengantongi 3.000 nyala api, itu berarti Anda memiliki kemampuan untuk itu. Menara pil pasti tidak akan membentuk permusuhan dengan Anda karena ini. Xin Lan tersenyum dan dengan lembut menjelaskan ketika dia melihat tingkah laku Xiao Yan. Ini karena 3.000 nyala api hanya ditemukan oleh menara pil tetapi tidak ditundukkan oleh mereka. Sebenarnya, jika seseorang menghitung secara detail, menara pil menemukan 3.000 nyala api beberapa waktu yang lalu. Selama periode waktu ini, para ahli dari menara pil secara alami berusaha untuk menundukkannya. Namun, semua usaha mereka sia-sia. Sebagai gantinya, mereka semua berakhir dengan kerugian yang cukup ketika dihadapkan dengan pembalasan 3.000 nyala api. Oleh karena itu, menara pil hanya bisa menggunakan metode penyegelan untuk sementara menyegel api 3.000 pembakaran. Tentu saja, segel semacam ini tidak dapat dipertahankan selamanya. Lagi pula, 3.000 nyala api itu bukanlah makhluk biasa. Xin Lan merentangkan tangannya dan berbicara dengan sikap sombong. Xiao Yan perlahan duduk kembali di kursinya. Matanya mempelajari Xin Lan dan kemudian menunjukkan padanya untuk terus berbicara. Setelah kedua belah pihak terus berada dalam jalan buntu untuk jangka waktu tertentu, menara pil juga menemukan bahwa berusaha keras untuk menaklukkan api 3.000 pembakaran ini, yang telah berevolusi hingga memiliki kecerdasan yang hebat, sangatlah sulit. Oleh karena itu, setelah beberapa diskusi, mereka akhirnya memutuskan untuk mendistribusikan kualifikasi untuk menundukkan 3.000 api yang terbakar keluar. Xin Lan meringkuk bibirnya dan terus menjelaskan. Bagikan itu? Xiao Yan dan Sukian tercengang saat mendengar ini. Menara pil ini benar-benar bersedia membiarkan orang lain menaklukkan api 3.000 pembakaran ini. Tentu saja, ada beberapa batasan dalam distribusi ini. Setiap 30 tahun, benua Douki akan mengadakan pertemuan pil besar yang memiliki pengaruh terbesar di dunia alkemis. Tentu, satu-satunya faksi yang memiliki kualifikasi untuk mengadakan pertemuan pil ini adalah menara pil. Xin Lan tersenyum sambil berbicara. Pertemuan pil? Xiao Yan bergumam di mulutnya setelah dikejutkan. Pertemuan pil ini bisa dianggap sebagai urusan besar yang jarang terlihat di benua Douki. Jenius yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh benua akan datang dan mencobanya. Mereka yang sukses secara alami akan terkenal di seluruh dunia. Hehe, aku ingat gurumu pernah mendapatkan tempat juara dalam pertemuan pil saat itu. Pada saat itulah guru Anda secara bertahap menjadi orang yang sangat hebat di benua Douki. Sukian tertawa saat dia menjelaskan. Xiao Yan sekali lagi tercengang saat mendengar ini. Tidak disangka bahwa guru telah berpartisipasi dalam apa yang disebut pertemuan pil ini sebelumnya. Xin Lan di sampingnya terkejut saat mendengar kata-kata ini. Dia segera menatap Xiao Yan dengan heran. Berasal dari dataran tengah, dia secara alami tahu dengan jelas apa yang diwakili oleh juara pertemuan pil musim ini. 3 kepala besar menara pil semuanya pernah menjadi juara pertemuan pil, dia tidak berharap guru Xiao Yan menjadi hebat ini. Tidak heran dia bisa mendapatkan prestasi seperti itu di usia seperti itu. Apa yang disebut kualifikasi terdistribusi terkait dengan pertemuan pil ini?
Xiao Yan menyipitkan matanya dan bertanya dengan lembut. Ya, Xin Lan menganggukkan kepalanya. Dia tersenyum dan berkata, selama seseorang masuk 10 besar dalam pertemuan pil, seseorang akan diberi hak untuk mencoba menaklukkan 3.000 nyala api di atas hadiah kaya yang diberikan oleh menara pil. Berhasil atau tidaknya seseorang akan bergantung sepenuhnya pada kemampuannya. Oleh karena itu, jika kakak laki-laki Xiao Yan percaya diri, Anda dapat pergi dan berpartisipasi dalam pertemuan pil ini. Ini adalah satu-satunya metode resmi untuk mendapatkan 3.000 nyala api. Xiao Yan perlahan menghembuskan napas saat mendengar ini. Perasaan panas perlahan naik di dalam hatinya. Menjadi orang muda, hatinya memiliki harapan sombong untuk bersaing dengan para pahlawan di dunia terlepas dari seberapa tenang dia biasanya. Ini terutama terjadi ketika itu melibatkan daya pikat yang luar biasa dari 3.000 nyala api. Kakak Xiao, apakah petunjuk saya sepadan dengan jaminan Anda? Xin Lan tersenyum licik dan mengajukan pertanyaan kepadanya saat dia melihat panas di mata Xiao Yan. Sudut mulut Xiao Yan terangkat, busur itu perlahan melebar. Sesaat kemudian, dia tertawa keras dan mengangguk. Iya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 879. Saring. Xin Lan akhirnya meletakkan batu besar yang menekan hatinya setelah melihat Xiao Yan menganggukkan kepalanya. Senyuman yang berasal dari hatinya muncul di wajahnya. Dia menahan kegembiraan di dalam hatinya saat dia tertawa. Kalau begitu, saya harap kita akan memiliki kerjasama yang menyenangkan. Xiao Yan tersenyum. Sejujurnya, kegembiraan di hatinya tidak lebih lemah dari perasaan Xin Lan. Dia akhirnya menemukan petunjuk tentang api surgawi lain setelah sekian lama. Meskipun masih ada celah besar untuk mencapai 3.000 nyala api, setidaknya, Xiao Yan saat ini memiliki target. Dia tidak perlu sembarangan melihat-lihat tempat seperti yang dia lakukan di masa lalu. Kapan kita akan pergi? Ada jarak yang cukup jauh dari Akademi Jianan ke Dataran Tengah. Xin Lan mengangkat sepasang matanya yang besar dan transparan dan bertanya dengan agak cemas. Izinkan aku untuk menyelesaikan masalah menara pemurnian Ki Langit terbakar di Akademi dalam dulu, Xiao Yan tersenyum saat menjawab. Meskipun dia sangat cemas dalam hatinya untuk pergi ke Dataran Tengah, kemungkinan dia akan dibunuh oleh tetua pertama Suqian dengan tamparan di sini jika dia melarikan diri sekarang. Apa yang perlu dikhawatirkan? Meskipun Anda berhasil mendapatkan bantuan Xiao Yan, kemungkinan dia tidak akan bisa membiarkan klan Anda memasuki kursi sesepuh dengan keterampilan alkimia saat ini. Meskipun alkemis tingkat 6 jarang terlihat di tempat ini, itu tidak dianggap sebagai ahli top dalam menara pil. Anda harus sangat jelas tentang ini. Suqian di samping memutar matanya dan mengingatkan dengan cepat. Hehe, Xin Lan tentu tahu ini. Namun, kakak laki-laki Xiao Yan sudah menjadi alkemis tingkat 6 pada usia seperti itu. Bakat seperti itu jarang terlihat bahkan di menara pil. Karenanya, Xin Lan percaya padanya. Xin Lan tersenyum manis saat dia berbicara, menyadari bahwa Suqian sedikit tidak senang karena dia menarik Xiao Yan pergi. Suqian memutar matanya ke arah Xin Lan. Tatapannya segera beralih ke Xiao Yan. Setelah menghela nafas, dia berkata, saya tahu bahwa Anda memiliki cukup banyak hal di punggung Anda. Karena itu, Anda perlu meningkatkan kekuatan Anda dengan cemas. Jujur saja, Dataran Tengah memang tempat yang bagus untuk mengasah diri. Tempat itu adalah tempat para ahli dan faksi top berkumpul. Jika Anda dapat membuat nama untuk diri Anda sendiri di sana, itu pasti akan menguntungkan Anda. Namun, Anda juga harus berhati-hati. Tempat itu bukan lagi tempat seperti wilayah sudut hitam. Anda harus lebih berhati-hati saat bertindak. Adapun pertemuan pil, itu adalah pertemuan terpenting di dunia alkemis. Meskipun keterampilan alkimia Anda saat ini dianggap luar biasa, mencoba untuk mencapai 10 besar bukanlah hal yang mudah. Hati Xiao yang terasa hangat setelah mendengar pengingat Suqian. Dia diam-diam mengangguk. Agar itu menjadi tanah suci di hati semua alkemis di benua itu, Xiao Yan secara alami mengerti bahwa para alkemis yang berkumpul di sana pasti memiliki beberapa keterampilan. Tidak ada yang biasa. Baiklah, hari ini sudah cukup larut. Kamu harus pergi dan istirahat dulu. Saya telah membantu mengatur tempat untuk Anda tinggal.
Anda bisa datang dan mendiskusikan masalah mengisi kembali api hati di menara penyulingan Ki Langit Berkobar besok. Suqian melambaikan tangannya dan tersenyum saat dia berbicara. Xiao Yan dan Xin Lan mengangguk saat mendengar ini. Mereka membungkuk dan mengucapkan terima kasih kepada Suqian sebelum perlahan-lahan mundur dari ruang rapat. Suqian akhirnya menghela nafas lembut setelah melihat kedua orang itu keluar dari pintu. Dia bergumam. Dataran Tengah. Saya belum pernah ke sana selama bertahun-tahun. Saya sangat merindukannya. Namun, sepertinya tempat itu sekarang menjadi milik kaum muda. Langit sudah menjadi gelap gulita setelah mereka keluar dari ruang rapat. Bintang-bintang berkelap-kelip di langit saat sinar bulan yang redup tersebar, menyebabkan kulit seseorang terasa sedikit dingin. Xiao Yan dan Xin Lan mengobrol sebentar setelah mereka keluar dari pintu sebelum akhirnya berpisah. Setelah itu, Xiao Yan melakukan seperti yang diperintahkan Suqian dan kembali ke kamar yang telah disiapkan untuknya. Xiao Yan dengan keras jatuh di tempat tidur empuk setelah kembali ke kamarnya. Setelah terjerat dengan orang-orang dari wilayah sudut hitam, untuk waktu yang lama, dia juga sangat kelelahan. Meskipun kelelahan mental, kilatan bersemangat yang sulit disembunyikan masih melompat di matanya. Informasi yang dia peroleh tentang 3.000 nyala api tidak diragukan lagi adalah berita yang menggembirakan baginya. Menara pil, gumam Xiao Yan di mulutnya. Hatinya merasakan antisipasi. Dia juga memiliki rasa ingin tahu yang besar untuk faksi ini yang dianggap oleh banyak alkemis sebagai tempat suci. Jika dia bisa membuat namanya terkenal di sana, guru mungkin akan merasa senang. Xiao Yan tiba-tiba teringat pengingat Suqian sebelumnya saat pikiran ini melintas di hatinya. Ekspresinya segera menjadi sedikit serius. Menjadi dataran tengah yang berada di tengah benua Dhouki, tingkat ahli di sana pasti akan jauh melebihi kekaisaran Jiamha atau bahkan wilayah sudut hitam. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan berani mengatakan bahwa dia tidak takut untuk bertindak sesuka hatinya bahkan di dalam wilayah sudut hitam. Apalagi dataran tengah tempat para ahli top dari benua berkumpul. Sepertinya aku akan membutuhkan taktik yang lebih defensif, jika tidak, sepertinya aku bahkan tidak akan bisa melarikan diri jika aku benar-benar menemui masalah. Xiao Yan menjilat lidahnya dan menggelengkan kepalanya. Rasa lelah dinyahkan dari kepalanya saat dia melakukannya. Setelah itu, dia duduk bersila di tempat tidur dan menjentikkan jarinya. Cahaya muncul dari cincin di jarinya. Segera, sepasang sayap tulang sepanjang 10 kaki muncul di depannya. Sayap tulang warna giok agak transparan adalah sebening kristal dan sangat enak dipandang. Beberapa zat yang memiliki roh mengalir di dalam tulang, menyebabkannya tampak dipenuhi dengan kekuatan hidup yang tidak biasa. Sayap tulang giok ini secara alami adalah sayap dari binatang ajaib misterius yang dibeli Xiao Yan dengan harga tinggi dari lelang sekte Kaisar Hitam. Mereka akan menjadi bahan yang sangat baik untuk membuat sepasang sayap terbang dengan 9 burung langit. Jika dia berhasil, Xiao Yan akan memiliki metode tambahan untuk melindungi hidupnya di masa depan. Meskipun Xiao Yan tidak pernah mengalaminya secara pribadi, dia samar-samar bisa menebak bahwa akan sulit menemukan seseorang yang bisa menyamai kecepatannya, bahkan di antara elit Do Usong, jika dia menggunakan burung langit 9 sayap terbang, yang terbuat dari sayap tulang giok. Dengan demikian, dia akan mendapatkan cara untuk mempertahankan kehidupan kecilnya. Xiao Yan telah mengadopsi sikap takut terhadap dataran tengah. Saat ini, dia tidak menyadari kapan dia akan masuk ke tempat itu karena dia masih perlu menyelesaikan persiapannya untuk mencegah dirinya tidak dapat bereaksi tepat waktu jika sesuatu yang tiba-tiba terjadi. Tatapan panas Xiao Yan perlahan menarik diri dari sayap tulang giok yang tergantung di depannya. Dia melambaikan tangannya dan gulungan emas mengilap muncul di dalamnya. Itu adalah gulungan yang merinci kehalusan dari 9 sayap terbang burung langit. Setelah membukanya dengan lembut dengan tangannya, perhatian Xiao Yan secara bertahap terfokus padanya. Dia mulai mempelajari metode perbaikan. Xiao Yan akhirnya membaca gulungan itu secara detail tanpa melewatkan satu kata pun setelah menghabiskan hampir 1 jam. Baru kemudian dia sedikit mengernyit saat dia perlahan menarik gulungan itu. Akhirnya, dia terdiam. Burung langit 9 sayap terbang memang jenis teknik dou terbang yang langka. Selain itu, ini terutama mengandalkan kualitas bahan yang digunakan untuk membuatnya untuk meningkatkan kecepatannya. Ini mirip dengan metode evolusi jenis lain.
Namun, gulungan ini memang memiliki keunikan tersendiri, namun terdapat persyaratan yang cukup besar di jalan jika seseorang ingin menyempurnakan 9 sayap terbang burung langit ini. Selain bahan sayap binatang ajaib yang paling penting, seseorang akan membutuhkan cukup banyak bahan lainnya. Namun, hal ini tidak dianggap terlalu sulit. Xiao Yan memiliki toko yang kaya. Jadi, dia memiliki sebagian besar bahan yang dibutuhkan. Namun, hal yang saat ini menyebabkan Xiao Yan sakit kepala terbesar adalah prasyarat untuk menyempurnakan 9 sayap terbang burung langit. Itu mengharuskan dia untuk menghilangkan aura binatang ajaib yang tersisa di dalam sayap binatang ajaib yang telah dia persiapkan. Semua orang tahu bahwa sayap binatang ajaib memiliki sisa aura dari dirinya yang sebenarnya. Jika seseorang ingin membuat dou skill terbang, pertama-tama seseorang harus menghilangkan aura yang tersisa di dalam sayap. Hal ini menyebabkan Xiao Yan merasa sangat bermasalah. Tidak apa-apa jika sayap yang dia persiapkan hanyalah binatang ajaib biasa. Namun, pemilik sayap tulang giok ini jelas bukan binatang ajaib biasa. Xiao Yan sangat jelas tentang ini di dalam hatinya. Meskipun kontak berakhir sangat cepat, Xiao Yan masih bisa merasakan kekerasan liar, ganas, yang tersisa di aura. Jelas, bukanlah tugas yang mudah untuk menghilangkan aura yang begitu ganas. Jadi, ini adalah pertukaran yang melibatkan resiko besar. Jika seseorang tidak berhati-hati, dia akan terkikis oleh aura yang tersisa. Mungkin meninggalkan benih yang ganas di dalam hati seseorang, menghasilkan perubahan drastis dalam karakter seseorang. Xiao Yan menatap tajam ke sayap tulang giok yang tergantung di depannya. Ekspresinya agak tidak stabil saat dia berjuang sedikit di dalam hatinya. Dia merasa sangat takut pada binatang ajaib yang misterius. Meski telah mati selama bertahun-tahun, itu masih bisa meninggalkan aura yang begitu kuat. Dia benar-benar tidak tahu betapa menakutkannya saat itu berada di puncaknya. Sayap tulang giok yang ditangguhkan di depan Xiao Yan memancarkan cahaya redup setelah tampaknya merasakan perjuangan Xiao Yan. Penampilannya sepertinya mengejeknya. Keheningan berlanjut untuk beberapa saat di dalam ruangan. Lama kemudian, Xiao Yan dengan erat mengepalkan tinjunya. Dia menarik napas dalam. Keraguan dan pergulatan di dalam mata hitam pekatnya dengan cepat menghilang. Jika seseorang ingin mendapatkan sesuatu, wajar jika seseorang harus membayar dengan sesuatu. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini, Xiao Yan dengan jelas memahami hal ini di dalam hatinya. Jika aku bahkan tidak dapat menangani sisa aura dari binatang ajaib yang mati dalam waktu yang tidak diketahui, bagaimana aku akan melawan aula jiwa yang misterius dan tak terduga di masa depan? Bagaimana saya akan bernegosiasi dengan faksi menakutkan di belakang Sun Er? Mata Xiao Yan dengan cepat menjadi bertekad saat kata-kata ini melintas di hatinya. Saat ini dia akhirnya menjadi ditentukan. Dia akan melawan aura sisa di dalam sayap tulang giok. Bab 880. Imbalan tak terduga. Mengikuti tekad di hati Xiao Yan, perjuangan di matanya menghilang. Dia menarik napas dalam-dalam saat pandangannya terfokus pada sayap tulang giok yang tergantung di depannya. Tinjunya secara bertahap menegang saat ekspresi ganas muncul di wajahnya. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menangani sepasang sayap tulang. Xiao Yan dengan keras mengatupkan giginya. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan sayap tulang giok jatuh. Akhirnya, mereka berhenti sekitar setengah kaki di depannya. Segel yang dibentuk oleh tangan Xiao Yan bergerak saat matanya sekali lagi melirik sayap tulang. Setelah itu, dia dengan lembut menutup matanya dan kekuatan spiritual yang kuat perlahan menyebar dari antara alisnya. Akhirnya, kekuatan spiritual berkumpul bersama dan dengan hati-hati mengelilingi sayap tulang. Bang! Suara rendah, dalam, teredam segera meledak dalam pikiran Xiao Yan saat kekuatan spiritualnya melakukan kontak dengan sayap tulang giok. Pikirannya bingung, dan dunia di depannya berubah drastis. Xiao Yan berada di dunia yang gelap, hampa dari kehidupan apapun. Semangatnya melayang tinggi di langit. Dia mengerutkan kening saat pandangannya menyapu dunia yang mendung ini. Dia bergumam. Apakah ini di dalam tulang sayap? Di mana aura sisanya? Sementara Xiao Yan melihat sekeliling, ketidaksukaan di sekitarnya sedikit berfluktuasi. Segera, udara abu-abu seperti zat perlahan menyebar. Saat aliran udara berwarna abu-abu berkumpul, sepasang mata merah darah tiba-tiba terbentuk.
Pilar cahaya berwarna darah terfokus pada Xiao Yan. Roh Xiao Yan samar-samar mencium bau darah yang pekat saat pilar cahaya berwarna darah muncul. Bau itu dipenuhi kekerasan dahsyat yang sulit disembunyikan. Emosi negatif ini sepertinya memiliki kemampuan untuk menginfeksi orang lain. Setelah baru saja bersentuhan dengannya, napas Xiao Yan menjadi kasar dan berat. Sungguh hal yang aneh, perubahan dalam tubuh Xiao Yan tidak luput dari perhatiannya. Ekspresinya segera berubah saat dia buru-buru menenangkan pikirannya. Dia mengusir emosi negatif yang memenuhi tubuhnya dan menghindari terinfeksi oleh udara kelabu. Aum! Raungan binatang yang menggetarkan jiwa tiba-tiba bergema dari aliran udara abu-abu yang telah meluas, sementara Xiao Yan menstabilkan pikirannya. Raungan itu dipenuhi dengan keganasan yang hebat yang menyebabkan seseorang merasa ngeri. Mengikuti suara raungan binatang itu, aliran udara berwarna abu-abu sepertinya telah menerima instruksi. Tiba-tiba melonjak menuju Xiao Yan dari segala arah. Hati Xiao Yan dengan dingin menggigil saat dia mempelajari transformasi aliran udara berwarna abu-abu. Dia buru-buru menggerakkan kekuatan spiritualnya untuk membentuk penghalang spiritual di sekitarnya, mengisolasi aliran udara abu-abu. Setelah pembentukan penghalang spiritual, aliran udara berwarna abu-abu yang menyebar kemana-mana, mulai bergoyang dengan cepat. Dalam beberapa kedipan, itu telah berubah menjadi tubuh binatang besar yang terbuat dari aliran udara abu-abu. Karena aliran udara abu-abu menjadi tipis, Xiao Yan tidak dapat dengan jelas melihat tubuh sebenarnya dari binatang ajaib. Namun demikian, sepasang pilar cahaya merah terang, dipenuhi dengan keganasan yang tak tertandingi, sekali lagi muncul di kepala binatang ajaib, seperti sepasang mata yang menakutkan. Aum! Tubuh binatang ajaib yang samar-samar baru saja terbentuk ketika mata merah darahnya yang ganas mengunci Xiao Yan. Itu segera mengeluarkan raungan lain sebelum meniru badak yang sedang berlari saat bertabrakan dengan keras dengan penghalang spiritual. Bang! Ketika keduanya melakukan kontak, energi aliran udara, yang jelas tembus cahaya, menjadi seperti zat saat bertabrakan dengan penghalang, menyebabkan penghalang spiritual tak terlihat berulang kali memancarkan gelombang riak. Semangat Xiao Yan juga mengeluarkan erangan teredam setelah tabrakan sengit. Saat ini, dia dalam bentuk spiritual. Kekuatan spiritualnya di dunia luar dan jiwanya memiliki hubungan langsung. Jika kekuatan spiritualnya menderita, beberapa luka juga akan muncul di jiwanya. Xiao Yan menghirup udara di dalam hatinya. Dia buru-buru menggerakkan kekuatan spiritualnya dan sekali lagi menstabilkan penghalang spiritual di dunia luar. Namun, ekspresinya langsung berubah sedikit. Dia agak terkejut menemukan bahwa setelah tabrakan dari binatang ajaib aliran udara abu-abu misterius dan pembatasnya, keganasan yang meresap ke tubuhnya tampak seperti aliran udara tak terlihat saat diam-diam meresap ke dalam penghalang spiritualnya. Sebuah kehikmatan muncul di wajah Xiao Yan. Dia dengan tegas menyebarkan benang kekuatan spiritual yang telah terkikis. Kemudian, dia dengan cepat menggerakkan kekuatan spiritual baru dari tubuhnya dan membentuk penghalang untuk melindungi dirinya lagi. Lapisan penghalang spiritual baru saja muncul ketika tubuh ilusi binatang ajaib misterius, yang telah ditolak oleh penghalang spiritual sebelumnya, diaglomerasi kembali ke bentuk lain. Itu segera mengumpulkan kekuatannya seperti sebelumnya dan bertabrakan dengan keras dengan penghalang spiritual. Bang! Mengerang! Tabrakan hebat berikutnya menyebabkan Xiao Yan mengeluarkan erangan rendah dan teredam. Jarinya bergerak dan dia tidak ragu-ragu untuk menyebarkan penghalang spiritual di depannya. Tatapannya suram saat dia melihat sosok binatang ajaib ilusi yang tertinggal di sekitar. Tidak disangka aura sisa ini benar-benar akan sangat sulit untuk ditundukkan, tetapi hasil yang dia peroleh sampai sekarang adalah karena kekuatan spiritualnya yang kuat. Jika itu adalah ahli lain, kemungkinan rasional mereka akan lama ditempati oleh keganasan binatang itu, akhirnya menjadi mesin pembunuh yang hanya tahu cara membunuh orang. Meskipun demikian, kedua tabrakan telah menyebabkan kekuatan spiritual Xiao Yan menjadi sangat lelah. Di sisi lain, aliran udara berwarna abu-abu, yang tampaknya memiliki kecerdasan, tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Jika ini diperpanjang, orang yang akhirnya kelelahan pasti akan menjadi Xiao Yan. Ini tidak akan dilakukan untuk melanjutkan dengan cara ini, mata Xiao Yan menatap tajam aliran udara berwarna abu-abu yang tertinggal di sekitarnya.
Setelah tinggal di tempat ini untuk waktu yang lama, bahkan seseorang dengan kekuatan mental Xiao Yan tanpa sadar akan merasa agak resah. Dia tahu bahwa ini disebabkan oleh aliran udara abu-abu. Saat pikiran ini berlama-lama di hati Xiao Yan, aliran udara berwarna abu-abu yang bertahan di sekitar Xiao Yan sekali lagi diaglomerasi menjadi binatang ajaib ilusi. Itu membuka mulutnya yang buas dan besar dan mengeluarkan raungan yang berisi ejekan yang dilemparkan ke arah Xiao Yan. Dengan segera, sekali lagi ia menyerang dengan keras seperti badak. Mata Xiao Yan menatap tajam ke sosok ilusi binatang ajaib yang sedang mengisi. Ekspresinya secara bertahap menjadi serius dan segel yang dibentuk oleh tangannya tiba-tiba berubah. Ci. Setelah perubahan segel tangan Xiao Yan, nyala api tak terlihat tiba-tiba melonjak keluar dari dalam jiwanya. Ini dengan cepat menyebar dan benar-benar melilit tubuh Xiao Yan. Kemudian, sosok ilusi binatang ajaib bertabrakan dengan api tak terlihat. Segera, nyala api putih mengeluarkan suara, cici, saat itu naik sementara teriakan sedih yang tajam terdengar di ruang mendung ini. Sosok binatang ajaib secara bertahap semakin redup sebelum benar-benar menghilang. Aliran udara berwarna abu-abu di sekitarnya tampak terkejut setelah perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini terjadi. Itu buru-buru menyebar ke segala arah dan tidak lagi berani sembarangan tetap pada jarak tertentu dari Xiao Yan. Xiao Yan sedikit terkejut menghadapi perubahan tak terduga ini. Sukacita segera melonjak di alisnya. Ia tak menyangka aksi ini bermanfaat. Api hati gugur mampu secara langsung membahayakan roh dan zat ilusi. Jelas, aliran udara berwarna abu-abu ini termasuk dalam kategori ini, dengan demikian, Xiao Yan mungkin punya cara untuk membalas. Hehe, bukankah kamu sangat senang tadi? Mengapa kamu tidak datang dan coba sekarang? Senyum dingin berangsur-angsur muncul di sudut mulut Xiao Yan saat dia melihat aliran udara abu-abu yang buru-buru menjauh. Dia menjentikkan jarinya dan api hati gugur yang menutupi permukaan tubuhnya tiba-tiba dan terbakar dengan keras. Suhu tinggi menyebar dengan cepat di ruang yang gelap ini. Menyusul peningkatan suhu, perubahan muncul di ruang mendung ini. Aliran udara abu-abu mulai mengalir dengan tidak tenang. Raungan menakutkan terdengar samar-samar. Terlepas dari seberapa kuat dirimu saat kamu masih hidup, saat ini dirimu hanyalah sisa aura yang tidak memiliki kecerdasan. Tatapan sedingin Xiao Yan menatap aliran udara berwarna abu-abu yang telah menyebar. Dia melambaikan lengan bajunya dan api hati gugur segera berubah menjadi kelompok api yang melonjak keluar dari tubuhnya, menembak ke arah aliran udara abu-abu. Letusan api hati gugur segera menimbulkan kecemasan dari aliran udara berwarna abu-abu yang terpisah. Mereka tampaknya telah bertemu musuh bebuyutan mereka, jadi mereka semua melarikan diri ke segala arah. Namun, bundel api hati gugur di bawah kendali Xiao yang tampaknya memiliki mata. Mereka mengikuti dari dekat aliran udara abu-abu. Setelah itu, bundel api tiba-tiba membuka mulutnya dan menelan udara abu-abu. Beberapa bundel api hati gugur kembali ke tubuh spiritual Xiao Yan setelah menelan beberapa aliran udara abu-abu. Dengan kembalinya kelompok api ini, Xiao Yan tiba-tiba menyadari dengan sangat gembira bahwa kekuatan spiritualnya telah sedikit tumbuh. Penguatan kekuatan spiritual seseorang adalah tugas yang sangat sulit. Satu-satunya cara untuk meningkatkannya adalah dengan memajukan kelas seseorang atau mengonsumsi harta alam yang akan memungkinkan kekuatan spiritual seseorang untuk tumbuh lebih kuat. Saat ini, bagaimanapun, kekuatan spiritual Xiao yang diperkuat tanpa alasan. Jelas, masalahnya pasti terkait dengan aliran udara abu-abu. Lebih penting lagi, emosi ganas dan negatif yang tersembunyi di aliran udara berwarna abu-abu benar-benar dihilangkan oleh api hati gugur. Oleh karena itu, aliran udara abu-abu yang ditakuti Xiao Yan sebelumnya saat ini telah menjadi tonik yang hebat untuk kekuatan spiritual Xiao Yan. Setelah merasakan manfaat seperti itu, Xiao Yan segera menguatkan jiwanya. Dia tertawa dan lebih banyak api hati gugur melonjak keluar dari tubuhnya. Akhirnya, mereka membentuk kelompok dan mulai mengejar aliran udara berwarna abu-abu di dalam ruang mendung ini. Aliran udara abu-abu, yang bertindak sombong sebelumnya, pada saat ini, menjadi seperti anjing yang kehilangan rumahnya. Dengan Xiao Yan mengejar dengan sekuat tenaga, semakin banyak aliran udara abu-abu menjadi makanan untuk api hati gugur. Akhirnya, semuanya dikembalikan ke tubuh Xiao Yan. Ini berlangsung sekitar setengah jam sebelum ruang mendung berhenti memiliki jejak aliran udara abu-abu.
Kekejaman yang merasuki tempat ini juga telah lenyap sama sekali. Dengan menggunakan api hati gugur, aura sisa yang tersembunyi di dalam sayap tulang giok telah sepenuhnya diubah menjadi tonik spiritual untuk Xiaoyan. Roh Xiaoyan berdiri di langit kosong di dalam ruang ini. Dia menundukkan kepalanya dan melihat tubuh spiritualnya yang telah menjadi lebih nyata dari beberapa saat yang lalu. Sudut mulutnya tanpa sadar terangkat menjadi senyuman. Tak disangka bahwa memurnikan sisa aura ini akan memberinya hadiah yang melimpah. Setelah memurnikan sisa aura di dalam sayap tulang giok, bagian yang paling merepotkan dari pembuatan 9 sayap terbang burung langit telah menghilang. Selanjutnya, dia hanya perlu mengikuti langkah-langkahnya dan membuatnya. Bersambung ke episode 175. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.